Pengkajian mazhab sejarah dalam perkembangan filsafat hukum tidak lepas dari pengkajian sejarah hukum, karena hal-hal yang dikemukakan oleh mazhab sejarah dalam filsafat hukum pada akhirnya menjadi bagian dari sejarah hukum yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku dalam perjalanan sejarah manusia. Hal ini menarik dikemukakan karena pada setiap perjalanan manusia dalam lintas peradaban yang dilaluinya tidak terlepas dari aspek hukum yang menyertainya. Hal ini tentu saja dapat diterima secara logis karena hukum senantiasa akan ada dalam perjalanan manusia. Menyitir pendapat dari Cicero yang mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di situ ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Hal ini demikian memberikan pemahaman bahwasannya setiap hukum yang dijadikan dasar dalam kehidupan manusia akan terakumulasi dalam sejarah hukum yang terus menampung informasi manusia dalam perjalanan kehidupannya yang berkaitan dengan hukum yang dijalankan dan ditaatinya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Filsafat hukum sejarah muncul dikarenakan 3 hal utama. Pertama, pengaruh rasionalisme. Abad ke-18, di mana hukum alam atau hukum kodrat saat itu hanya mengutamakan akal dan menafikan fakta-fakta sejarah, kekhususan serta kondisi nasional sebuah bangsa. Sifat hukum kodrat yang bersifat universal dan abadi mempengaruhi cara berpikir bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah kehendak Tuhan. Pada masa itu, diskusi mengenai keadilan, persamaan antar sesama, etika dan moralitas menemukan momentumnya sehingga bermunculan filsuf-filsuf ternama seperti Plato, Aristoteles, dan Agustinus. Dengan demikian, lahirnya filsafat hukum sejarah dapat dipahami sebagai respon terhadap keterbatasan hukum kodrat yang terlalu abstrak dan universal. Namun belakangan, aliran hukum kodrat dikritisi oleh aliran selanjutnya, yaitu positivisme hukum. Kritik ini muncul karena aliran kodrat dianggap tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Positivisme hukum kemudian menemukan pada logika rasional manusia sehingga hukum harus berbentuk tertulis, teristimasi dan dibuat barisan oleh negara pada masa itu. Bahkan terdapat larangan bagi hakim untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap mampu memecahkan semua masalah hukum. Undang-undang dipandang sebagai obat mujarab yang dapat mengatasi segala persoalan, akan tetapi dalam perjalanannya positivisme hukum yang banyak dikritik karena lebih mengedepankan formalitas negara dan kepastian hukum, sehingga sering kali mengabaikan hakikat keadilan yang sesungguhnya. Demi kepastian hukum, rasa keadilan dapat dikarenakan dan hal ini menimbulkan keterangan baru dalam filsafat hukum. Salah satu aliran yang mengkritik positivisme hukum adalah filsafat hukum sejarah. Aliran ini menentang keras kepandangan bahwa hukum hanya dibuat negara dengan logika-logika artifisial, sehingga menjadikan hukum bersifat eksklusif, terbatas pada negara, serta mendorong unifikasi dan kondisi hukum. Sebaliknya, filsafat hukum sejarah menegaskan bahwa dalam alam semesta terdapat hukum yang mempunyai pengaruh sangat kuat, bersifat lokal, yang tertulis, dan tumbuh serta berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Hukum ini tidak perlu didesain oleh negara, melainkan akan tumbuh secara alami sesuai dengan perjalanan historis suatu bangsa. Dengan demikian, filsafat hukum sejarah menghadirkan perspektif yang lebih konseptual dan realistis dalam memahami hukum, sekaligus menjadi kritik terhadap positivisme yang terlalu formalistik. Kritik filsafat hukum sejarah terhadap positivisme hukum yang telah formalistik sesungguhnya sejalan dengan gagasan mazhab sejarah yang menempatkan hukum sebagai hasil evolusi sosial dan budaya, bukan sekadar produk negara. Jika positivisme menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi dan unifikasi yang kaku, maka mazhab sejarah justru menegaskan bahwa hukum tumbuh dari Volksgeist atau jiwa bangsa, yakni tradisi, kebiasaan, dan pengalaman historis masyarakat. Dengan perspektif ini, filsafat hukum sejarah tidak hanya menolak pandangan hukum sebagai konstruksi artifisial negara, tetapi juga memperluas cakrawala filsafat hukum menuju pemahaman yang lebih pluralistik dan empiris. Tokoh-tokoh seperti Savigny, Hugo, Usta, hingga Maine memperkuat pandangan bahwa hukum harus dipahami sebagai fenomena historis yang hidup dalam masyarakat, sehingga
Mazhab sejarah menjadi fondasi penting bagi filsafat hukum modern dalam menjembatani teori normatif dengan realistis sosial. Selanjutnya, esensi mazhab sejarah. Mazhab sejarah memiliki esensi yang sangat penting dan mendasar dalam perkembangan filsafat hukum. Hal ini dikarenakan mazhab sejarah menganggap penting hukum-hukum yang berlaku dari tahapan sejarah yang dilalui umat manusia. Dalam konteks berpikir seperti ini, maka hal terpenting dalam mazhab sejarah yaitu kemampuannya menempatkan hukum-hukum yang sudah berlalu tersebut sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan penting bagi masyarakat. Tidak hanya penting dan bermakna pada masa lalu ketika hukum itu diterapkan dan dijalankan, tetapi juga berguna sebagai refleksi untuk hukum yang berlaku saat ini dan juga sebagai proyeksi bagi hukum yang akan berlaku di masa depan. Ketiga dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan merupakan 3 serangkai waktu yang saling terkait, saling menjelaskan, dan saling melengkapi. Perkenalkan, nama saya Nisa Jendriningsi. Di sini saya akan melanjutkan materi esensi mazhab sejarah. Pelopor mazhab sejarah bernama Gustave Hugo memiliki pemikiran yang menyerang pandangan yang berkembang di abad ke-19 bahwa hukum itu hanyalah produk yang berasal dari legislasi, yaitu undang-undang. Gustave Hugo justru sebaliknya. Ia berpendapat bahwa hukum terbentuk di luar legislasi. Di semua negara, khususnya di Inggris dan Romawi, ditemukan hukum berkembang bebas dari otoritas badan legislatif. Contohnya, customary law dan Praetorian law, hukum kebiasaan dan hukum Pretoria. Gustave Hugo berpendapat bahwa hukum positif dari masyarakat adalah bagian dari bahasa mereka. Semua ilmu berasal dari bahasa yang baik, tidak terkecuali matematika. Dengan cara ini, hukum positif terbentuk dengan sendirinya, bebas dan tanpa intervensi dari para legislator atau pembentuk undang-undang. Baik, selanjutnya saya Raffi Nakali Brigita yang akan melanjutkan materi terkait esensi mazhab sejarah, yang mana pemikiran Gustave Hugo yang menekankan bahwa hukum lahir dari kebiasaan masyarakat dan berkembang bebas dari intervensi legislator sesungguhnya menjadilah dasar awal bagi von Savigny untuk merumuskan gagasan yang lebih sistematis tentang Volksgeist. Jika Hugo melihat hukum positif sebagai bagian dari bahasa dan tradisi masyarakat yang tumbuh secara alami, maka Savigny memperluas pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa hukum adalah manifestasi dari jiwa bangsa yang berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktu. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara pandangan Hugo yang menolak hukum oleh politik artifisial negara dengan ajaran Savigny yang menekankan hukum sebagai hasil evolusi sosial dan budaya. Keduanya juga sama-sama menolak terkait universalisme hukum kodrat tetapi Savigny memberikan kerangka konseptual yang lebih matang dengan menempatkan hukum sebagai cerminan kesadaran kolektif masyarakat dan masa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang relevansi mazhab sejarah dalam sosiologi hukum. Mazhab sejarah merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat hukum yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sosiologi hukum. Aliran ini lahir sebagai kritik terhadap pandangan hukum alam yang terlalu abstrak dan positivisme hukum yang terlalu formalistik. Tokoh-tokoh seperti Gustave Hugo dan Friedrich Karl von Savigny menegaskan bahwa hukum bukanlah ciptaan seketika dari penguasa atau hasil kodifikasi yang dipaksakan, melainkan tumbuh dari kebiasaan, tradisi, dan pengalaman historis masyarakat. Savigny melalui konsep Volksgeist menekankan bahwa hukum berkembang bersama masyarakat, mencerminkan jiwa bangsa yang berbeda-beda sesuai ruang dan waktu. Dalam perspektif sosiologi hukum, pandangan ini sangat relevan karena menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup, living law. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga sebagai praktik sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuka ruang bagi penelitian empiris yang menyoroti bagaimana hukum benar-benar dijalankan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam masyarakat. Dengan demikian, mazhab sejarah membantu sosiologi hukum memahami hukum secara lebih komprehensif, yaitu sebagai hasil interaksi antara sejarah, budaya, dan kebutuhan sosial. Relevansi mazhab sejarah juga tampak dalam konteks pluralisme hukum. Setiap bangsa memiliki sistem hukum yang unik sesuai dengan tradisi dan sejarahnya. Di Indonesia misalnya, pengakuan terhadap hukum adat dalam pasal 18 huruf B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bukti aktualisasi pemikiran mazhab sejarah. Hukum adat yang lahir dari kebiasaan masyarakat tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Contoh lain adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak ulayat masyarakat adat, serta praktik peradilan adat di Papua dan Aceh. Semua ini menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah dan budaya masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazujuni Tajos dengan NIM H1A1220064. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu relevansi mazhab sejarah dalam sosiologi hukum.
Relevansi mazhab sejarah tidak lepas dari kritik. Pandangan yang terlalu menekankan tradisi dianggap konservatif dan berpotensi menghambat reformasi hukum. Dalam era modern, hukum harus mampu menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sosial yang terus berkembang. Jika terus berpegangan pada tradisi, mazhab sejarah beresiko menimbulkan fragmentasi hukum, terutama dalam negara dengan pluralisme hukum seperti Indonesia. Meski demikian, kontribusi mazhab sejarah tetap signifikan karena ia meningkatkan bahwa hukum bukan sekedar norma tertulis, melainkan fenomena sosial yang mampu hidup dan berkembang bersama masyarakat. Dengan demikian, relevansi mazhab sejarah dalam sosiologi hukum terletak pada kemampuannya menjembatani teori hukum dengan realitas sosial. Ia menegaskan bahwa hukum adalah produk sejarah dan budaya sekaligus membuka ruang bagi pemahaman hukum yang lebih pluralistik, empiris, dan konseptual. Pandangan ini memperkaya kajian sosiologi hukum karena mampu menghubungkan warisan pemikiran klasik dengan kebutuhan masyarakat modern dalam membangun sistem hukum yang adil dan responsif. Sekian, terima kasih. Jadi, saya akan lanjutkan dengan poin D, yaitu aktualisasi mazhab sejarah dalam konteks Indonesia. Jadi, perlu kita ketahui bahwa mazhab hukum sejarah itu memberikan pengaruh terhadap konstitusi dan hukum di Indonesia. Bahkan konstitusi memberikan legitimasi yang kuat nih bagi aliran ini yang identik dengan hukum adat. Nah, eksistensi hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana ada dalam pasal 18 ayat 2 yang bunyinya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, mazhab sejarah yang menekankan bahwa hukum itu tumbuh dari kebiasaan, tradisi, dan pengalaman historis masyarakat yang memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan latar belakang dengan latar belakang yang sejarah yang panjang dan pluralisme budaya, Indonesia ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang saja, tetapi juga dari praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang pertama, aktualisasi. Nah, aktualisasi mazhab sejarah tampak jelas dalam pengakuan terhadap hukum adat, yang dimana pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Safikni tentang Volgeist bahwa hukum lahir dari jiwa bangsa dan dia tuh mencerminkan tradisi serta kebiasaan masyarakat. Terus yang kedua, aktualisasi. Jadi aktualisasi itu ada dalam praktik peradilan adat di berbagai daerah, seperti contohnya Papua dan Aceh yang masih kental sekali dengan adatnya mereka. Nah, mereka ini masih menggunakan adat mereka itu untuk penyelesaian sengketa. Jadi peradilan adat ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak selalu harus berbentuk tertulis dia, tapi melainkan juga hukum itu dapat tumbuh dari norma sosial yang berlaku dalam komunitas. Terus hal ini juga sejalan dengan gagasan Gustav Hugo yang dimana bahwa hukum ini dapat terbentuk dari luar legislasi melalui kebiasaan dan praktik sosial seperti itu. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvinti Rizky dengan NIM H1A1232260. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi sebelumnya yang telah dibawakan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Ketiga, aktualisasi mazhab sejarah juga tampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak ulayat masyarakat adat. Misalnya, dalam putusan terkait pengelolaan hutan adat, MK menegaskan bahwa hukum adat bukan lagi hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Putusan ini mencerminkan pandangan bahwa hukum harus sesuai dengan sejarah dan tradisi masyarakat, bukan sekedar produk formal negara. Yang keempat, dalam bidang agraria, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengakui hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat yang lahir dari kebiasaan masyarakat tetap menjadi sumber hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia.
Namun, aktualisasi mazhab sejarah juga menghadapi tantangan. Di satu sisi, pengakuan terhadap hukum adat memperkuat pluralisme hukum dan keadilan sosial. Di sisi lain, jika terlalu menekankan tradisi, dapat menimbulkan fragmentasi hukum dan kesulitan dalam membangun sistem hukum nasional yang seragam. Oleh karena itu, aktualisasi mazhab sejarah di Indonesia harus dilakukan secara seimbang dengan tetap menghormati tradisi lokal namun juga memperhatikan kebutuhan modernisasi hukum. Sekian dari saya. Baik, itulah dia pemaparan materi dari kelompok kami, yang dimana saya dapat menyimpulkan bahwa mazhab sejarah itu merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat hukum yang menegaskan bahwa hukum itu tidak lahir secara instan dari penguasa ataupun legislator, melainkan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan, tradisi, serta pengalaman historis dari masyarakat. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Gustav Hugo, Savage, Puchka, hingga Mein menunjukkan bahwa hukum itu adalah produk sosial historis yang mencerminkan Volksgeist atau jiwa bangsa. Nah, dalam perspektif sosiologi hukum itu sendiri, relevansi mazhab sejarah sangat besar karena menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup atau living law yang harus dipahami dalam konteks sejarah dan budaya masyarakat. Namun, mazhab sejarah itu juga menghadapi tantangan terutama risiko konservatisme dan fragmentisme hukum jika terlalu mencerminkan tradisi tanpa memperhatikan modernisasi. Dengan demikian, mazhab sejarah tidak hanya berperan sebagai fondasi filsafat hukum, tetapi juga sebagai jembatan antara teori normatif dan realitas sosial. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja, dan jika ada salah kata dari kami, salah kata ataupun tindakan yang tidak baik yang tidak harusnya kami lakukan, saya sebagai perwakilan dari kelompok ini mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.